Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat malam. Kembali pada malam hari ini kita berkumpul dalam pelayanan khotbah ibadah rumah tangga GPIB Jemaat Martin Luther Jakarta Timur yang ditayangkan secara online. Hal ini kita lakukan karena saat ini kita sedang dilanda oleh pandemi COVID-19 dan kita semua tahu itu. Sesungguhnya pandemi seperti ini juga pernah terjadi di abad kedua Kerajaan Romawi, yaitu pandemi Antonine yang mengerikan, yang telah membunuh sekitar 1/4 kekaisaran Romawi. Namun pada saat itu orang-orang percaya tetap melakukan pelayanan kasih dan tetap beribadah kepada Tuhan dengan sukacita. Demikian juga kita pada malam hari ini masih diberikan Tuhan kesempatan untuk beribadah dengan sukacita. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian yang sedang menyaksikan tayangan ini, persiapkanlah Alkitab kita, dan sebelum kita membaca, mengekspos dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa untuk memohon tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Bapa di sorga, terima kasih atas pemeliharaan Bapa bagi kami, sehingga kami boleh ada sampai saat ini. Bapa di sorga, sebentar lagi kami akan membaca, mengekspos dan merenungkan firman-Mu. Urapilah kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami dapat mengerti, memahami dan menerapkannya dalam kehidupan kami sehari-hari, demi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita akan masuk ke dalam pembacaan Alkitab. Bacaan pada malam hari ini adalah Markus 1 ayat 29 sampai dengan 34. Markus 1 ayat 29 sampai dengan 34 yang menyatakan, sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu, dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal Dia. Bapak Ibu Saudara sekalian, demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah orang yang mendengarkannya. Sekarang kita masuk ke dalam penyampaian khotbahnya. Kamus Besar Bahasa Indonesia menulis khotbah adalah pidato yang menguraikan ajaran agama. Nah, karena itu saya akan mengekspos ayat-ayat bacaan kita pada malam hari ini. Namun sebagai pendahuluan, saya akan menyampaikan ada dua hal. Yang pertama adalah siapa sih penulis Injil Markus ini? Dan yang kedua adalah model pelayanan Yesus yang kita baca dalam pembacaan kita malam hari ini. Nanti setelah itu baru kita mengekspos bacaan-bacaan ayat-ayat yang tadi. Siapa sih Injil Markus ini, siapa penulisnya? Dia adalah Yohanes yang juga disebut Markus. Ibunya bernama Maria dan dia adalah kemenakan Barnabas, rekan sepelayanan Paulus. Juga anak rohaninya Petrus karena disebut anak oleh Petrus. Itu kita dapat lihat di Kisah Rasul pasal 12 ayat 12 dan 25, Kolose 4 ayat 10, 1 Petrus 5 ayat 13. Akan saya bacakan buat Bapak Ibu. Kisah Rasul 12 ayat 12. Dan setelah berpikir sebentar, pergilah ia ke rumah Maria, ibu Yohanes, yang juga disebut Markus. Di situ banyak orang berkumpul dan berdoa. Nah, ini Petrus pada saat dia dikeluarkan dari penjara oleh malaikat, dia sempat terbengong-bengong mau kemana. Kemudian dia mengambil keputusan untuk pergi ke rumah Maria, ibunya Markus. Dan di ayat 25, Barnabas dan Saulus kembali di Yerusalem
dari Yerusalem setelah mereka menyelesaikan tugas pelayanan mereka, mereka membawa Yohanes yang disebut juga Markus. Itu Kisah Rasul 12 ayat 25. Dan Kolose 4 ayat 10 itu Paulus yang menulis, salam kepada kamu dari Aristarkus, temanku sepenjara, dan Markus kemenakan Barnabas, dan dari Markus kemenakan Barnabas. Kemudian di 1 Petrus 5 ayat 13, ini Petrus yang menuliskan, salam kepada kamu sekalian dari kawanmu yang terpilih yang di Babylon, dan juga dari Markus anakku. Nah, tentunya kan Markus bukan anaknya Petrus, tapi karena disebut Petrus sebagai anak, ya pasti itu anak rohani lah. Karena sudah bergaul cukup lama dan mengikuti Petrus. Sehingga kesimpulannya, apa yang ditulis Markus sebenarnya adalah pelayanan Petrus yang dituliskan oleh Markus dalam suatu kitab yang kita sebut ini sekarang Injil Markus. Dan Markus itu sangat menonjolkan suatu ayat larangan Kristus yang terdapat di ayat 34 bacaan kita tadi. Nah, poin kedua adalah model pelayanan Yesus. Kalau kita perhatikan bacaan di dalam Alkitab dan khususnya pada malam hari ini, pelayanan Tuhan Yesus itu berdimensi holistik atau menyeluruh. Dia bukan hanya melayani jiwa, tapi dia juga melayani jasmani. Jadi dia mengajarkan firman Tuhan, dia menyembuhkan penyakit, dan dia mengusir roh jahat. Jadi seluruh kebutuhan manusia dia layani. Itulah model pelayanan Tuhan Yesus. Nah, sekarang mari kita masuk ke dalam pembacaan kita akan mengeksposnya satu persatu. Dimulai dari Markus 1 ayat 29. Sekeluarnya dari rumah ibadat itu. Di sini kita bisa cermati ada dua hal, yaitu pada hari itu adalah hari Sabat. Dan yang kedua, pelayanan kepada sesama, Tuhan Yesus selalu memulainya dengan beribadah datang kepada Bapa di sorga. Itu ada dua poin yang kita bisa lihat dari situ. Kemudian Markus 1 ayat 30. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Nah, ini di sini ibu mertua Petrus itu sakit. Dan mereka murid-muridnya itu segera memberitahukan keadaannya kepada Tuhan Yesus. Nah, ini adalah yang harus kita cermati sama sekali. Kita tidak pernah melakukan itu mungkin. Pada saat kita melihat saudara kita sakit, pernah kita segera, ini segera ditulisnya, mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Jadi kalau kita melihat saudara kita sakit, segeralah beritahukan itu kepada Tuhan Yesus. Sehingga tangannya yang berkuasa akan membangunkan dan menyembuhkan mereka. Kemudian Markus 1 ayat 32. Menjelang malam sesudah matahari terbenam. Nah, ini yang perlu kita cermati, bahwa menjelang malam sesudah matahari terbenam. Kenapa? Karena pada saat itu adat istiadat orang Yahudi tidak boleh melakukan pekerjaan di hari Sabat. Nah, pada masa itu hari Sabat itu berlangsung hanya sampai matahari terbenam. Jadi begitu matahari terbenam, hari Sabat itu berlalu. Karena itu Tuhan Yesus melakukannya setelah hari Sabat berlalu, yaitu menjelang malam sesudah matahari terbenam. Dan Markus 1 ayat 33, maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu. Berkerumunlah seluruh penduduk kota itu. Di sini kita bisa perhatikan bahwa manusia itu semuanya sangat membutuhkan kesembuhan yang total. Kalau kesembuhan total itu pasti kesembuhan yang ajaib. Dan begitu mereka mendengar, dan sampai sekarang pun jika manusia itu mendengar ada kesembuhan total dilakukan di suatu tempat, pasti berbondong-bondong mereka datang ke sana. Karena mereka butuh kesembuhan total. Tapi kesembuhan total itu hanya ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dan yang ke-6, Markus 1 ayat 34. Nah, ayat ini yang larangan Tuhan Yesus yang sangat-sangat ditonjolkan oleh Markus. Markus 1 ayat 34 yang berbunyi, ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara sebab mereka mengenal dia. Larangan Yesus ini sangat ditonjolkan oleh Markus dalam penulisan kitab Injil Markus pun. Karena sangat banyak ayat-ayat yang mencatat tentang larangan ini.
Sedangkan Matius dan Yohanes hampir tidak ada. Di Matius mungkin hanya satu. Nah, tapi di Markus ini, coba Bapak Ibu lihat di Markus 1 ayat 25, 34 dan 44. Karena bacaan kita kan di Markus 1 nih, jadi mudah dilihat nih. Markus 1 ayat 25, 34 dan 44. Kemudian Markus 3 ayat 12. Dan Markus 5 ayat 43. Kemudian Markus 7 ayat 36 dan Markus 8 ayat 26. Sangat banyak ditonjolkan oleh Markus larangan Yesus ini. Sedangkan yang lain hampir tidak ada. Matius dan Yohanes hampir tidak ada. Lukas ada. Saya lihat pada identik pembacaan ini. Nah, mengapa Yesus melarang setan-setan dan orang-orang yang telah disembuhkan untuk berbicara bahwa dia adalah Mesias? Kenapa? Karena itu ada sifat manusia yang seringkali dihasut oleh iblis, oleh setan-setan, supaya meminta Tuhan melakukan apa yang kita mau, bukan apa yang Tuhan mau. Seringkali kita minta Tuhan, kita berdoa, kita ingin Tuhan lakukan apa yang kita mau. Nah, itu yang selalu dihasut oleh setan, sehingga kita selalu berlaku demikian. Itu bisa kita lihat di Yohanes 6 ayat 15. Yohanes 6 ayat 15 akan saya bacakan sendiri. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja. Ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Nah, demikian Bapak Ibu, kita sudah mengekspos ke 6 bacaan kita. Sekarang sebagai penutup, pengajaran apa yang kita terima pada malam hari ini? Yang pertama, sebelum kita melakukan pekerjaan kita, baik itu belajar, bekerja, dan melayani, terlebih dahulu kita harus datang kepada Bapa di sorga, ngobrol dengan Dia, supaya kuasanya akan menyertai kita, sehingga apapun yang kita lakukan, pasti disertai kuasanya dan kita diberkati. Itu yang pertama. Yang kedua, jika kita melihat saudara kita dalam kelemahan tubuh, sakit penyakit, sampaikan dengan segera. Sampaikan dengan segera kepada Tuhan. Dan biarkan tangan Tuhan mengangkat dan membangunkan serta melenyapkan sakit penyakitnya. Itu butuh iman sebagai anak. Butuh iman sebagai anak. Karena itu Tuhan Yesus mengajarkan doa Bapa kami. Jika kamu berdoa, berkatalah, Bapa kami yang di sorga. Bapa kami yang di sorga. Nah, iman seperti itu yang dapat menyembuhkan kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, jika kita telah dipulihkan oleh kuasanya, segera lakukanlah pelayanan yang Tuhan inginkan kita lakukan. Karena seringkali kalau kita ditugaskan melayani, pada saat kita habis demam atau apa, kita selalu alasan, nanti dulu Jo. Kita baru selesai sakit ini, badan masih lemah. Tidak. Ibu mertua Petrus langsung melayani setelah dia disembuhkan. Lakukanlah itu. Itu yang ketiga. Yang keempat, kita harus mengikuti tatanan hidup lingkungan di mana kita berada. Seperti tadi Tuhan Yesus melakukan pelayanan itu di malam hari, karena hari Sabat dilarang bekerja. Jadi dimanapun kita tinggal, ikuti tatanan hidup yang ada di situ, supaya kita diberkati dan lingkungan kita juga diberkati Tuhan. Itu yang keempat. Yang kelima, jika kita sakit, ingatlah, kesembuhan total itu hanya dalam Kristus Yesus Tuhan kita, karena Dialah Sang Maha Tabib bagi kita. Dan yang keenam, jangan kita meminta Tuhan melakukan apa yang kita inginkan, tetapi biarkan Tuhan melakukan rancangan yang terbaik bagi kita. Seringkali kita berdoa, kita minta Tuhan lakukan apa yang kita mau. Tapi pernahkah kita minta Tuhan ajarkan apa yang Tuhan mau, sehingga kita melakukan apa yang Bapa mau? Karena itu diamkanlah roh kita dan biarkanlah roh Tuhan yang berbicara kepada kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.
Bapak Ibu Saudara sekalian, sekarang kita masuk ke dalam doa syafaat. Mari kita menaikkan doa secara bersyafaat. Kita berdoa. Ya Bapa di sorga, terima kasih atas firman-Mu pada malam hari ini, yang telah mengajar kami untuk mendahulukan Engkau dalam hidup ini, dan menyerahkan hidup kami ini untuk masuk dalam rancangan-Mu yang ajaib. Ya Bapa di sorga, ajarkanlah kami untuk mengerti akan kehendak-Mu bagi kami, sehingga kami selalu berjalan seturut dengan kehendak-Mu dan melakukan apa yang Bapa kehendaki kami melakukannya sebagai anak-anak-Mu. Ya Bapa di sorga, tambahkanlah juga iman kami, sehingga kami semakin teguh menjalani kehidupan ini bersama-Mu, ya Bapa di sorga. Bapa di sorga, kami juga mau berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang dalam kelemahan tubuh karena sakit penyakit. Peganglah tangan mereka, dan bangunkanlah agar sakit penyakit mereka boleh lenyap, karena Engkaulah Sang Maha Tabib dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Ya Bapa di sorga, pelihara juga para dokter yang merawat saudara-saudara kami yang terdampak pandemi COVID-19 ini, agar mereka tetap teguh dan setia melakukan pelayanan mereka. Dan bagi para dokter yang telah berpulang dalam tugas pelayanan mereka, hiburlah keluarga mereka yang ditinggalkan. Ya Bapa di sorga, ampunilah kami umat manusia di dunia ini yang karena kesombongan, ketamakan dan keserakahan serta dosa-dosa kami telah membangkitkan pandemi COVID-19 ini. Kasihanilah kami ya Bapa di sorga, lepaskanlah kami dari pandemi COVID-19 ini, karena Engkaulah ya Bapa di sorga, Bapa yang berkuasa di bumi dan di sorga. Ya Bapa di sorga, peliharalah juga bangsa dan negara kami, dan mampukanlah kami anak-anak-Mu untuk tetap melakukan pelayanan kasih di tengah pandemi COVID-19 ini. Ya Bapa di sorga, dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarkanlah doa kami. Peliharalah kami dalam Kristus Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.